Halo, selamat sore. Di sini ada Yamaha Jupiter Set Robot punya saya sendiri. Ini berbet-berbet. Kita mau hidupin dulu ya. Dia berbet-berbet dan untuk respon starternya itu sangat delay sekali. Tuh, dia kalau nggak digas nih, nggak digas nih. Dia kayak gitu tuh. Nggak mau duguk langsung loh. Tuh. Tapi kalau digas dia bisa. Nah, harus kayak gini nih. Dan pas dilepas dia itu, nah tuh suaranya itu enggak enak banget. Gas tanggungnya itu kayak berbet-berbet gimana. Nah, mati langsung. Gas tanggungnya itu berbet. Kalau di gas sekalian enggak berbet, tapi kalau gas segini deret. Nah, kalau gas sedikit kayak gini, nah itu dia berbet. Nih, kamu perhatikan suara knalpotnya ya. Suaranya itu enggak enak banget. Dan bau banget ini, asap pembakaran itu baunya enggak enak banget. Di hidung itu kayak gimana gitu. Ini sudah ada sekitar semingguan kayak begini, tapi saya biarin baik. Nah, ini baru sempet saya mau bongkar. Tuh, suaranya itu nggak enak banget. Lepas gas langsung mati. Nah tuh ya, pokoknya wis nggak enak banget lah. Dan bensinnya boros. Sekarang saya mau coba buka businya. Biasanya kalau suara-suara kayak gini tuh businya hitam, tapi ya kita nggak tahu. Kita cek aja. Businya ini sudah lama banget nggak dibuka. Mudah-mudahan nggak macet. Amoh. Karena memang motor ini nggak pernah dirawat, cuma dipakai-pakai tok. Wah, businya ireng deteng. Tuh ya, businya hitam. Ini kemungkinan boros bensin. Ya memang bensinnya boros sih. Tuh. Hitam dan berkerak. Oke. Kita mau cek karburasi dan sekalian kita ganti oli. Ini olinya udah setahun anak ya, Ma? Olinya setahun anak yo. Olinya tuh ganti lagi sebelum lebaran tahun lalu. Lah kemarin kan sudah lebaran lagi lah, ini baru mau diganti lagi. Nggak tahu kondisi olinya seperti apa. Mudah-mudahan sih nggak habis. Nah, olinya masih ada. Tapi hitam banget, Bra. Hitam sekali tuh. Ih, gile. Ini memang sudah lama banget sih. Oh, tinggal sedikit. Tuh. Hitam banget, Bro. Motor montir kok malah orang kerumat kayak gini kepriye ya? Memang rata-rata motor montir ki malah orang kerumat. Saya juga bingung. Teman-teman saya montir juga. Montirnya jelek ya. Nggak kerumat, yang penting melaku kayak gitu tok. Maning ini motor dipakai istri tuh, istrinya tuh. Wah. Nah, saya pakainya motor jelek itu tuh. Saya jarang-jarang pakai ini, paling kalau bepergian boncengan baru. Oke, lanjut kita buka karburasinya. Mudah-mudahan nggak ada yang bermasalah, mungkin cuma kotor karena memang sudah lama sekali nggak dibuka. Oli ini setahun lebih, servisnya pirang tahun ya, lalen. Lanjut.
di sebelah sini pakai kunci 8. Nah, untuk yang sebelah sana dia pakai kunci L. Memang dia dari pabrikannya ya, ini kunci L. Oke, kita tengok ini, simpan. Oh, nggak begitu kotor-kotor amat, mungkin dalamnya kotor. Untuk bagian sini dan sini ya wajar lah. Di sini buka menggunakan kunci 12. Ini murcuk. Oke, kita ambil wadah dulu buat bersihin. Langsung saja kita buka. Sini pakai obeng yang bagus biar bautnya ini nggak rusak ya. Bersih ya, nggak kotor nih. Padahal sudah setahun lebih tapi masih bersih. Oh, berarti nggak usah diservis ya, 5 tahun mungkin nggak usah diservis. Yang penting itu oli rutin ya. Memang sebenarnya itu untuk servis itu nggak begitu penting-penting amat, kecuali motor berbet atau motor bermasalah kayak gitulah. Nah, ini kan udah beberapa tahun nggak diservis karena memang nggak ada masalah ya. Ini baru bermasalah ini aja, jadinya harus kita servis. Kita cat. Bersih, nggak ada jamur, bagus. Terus dalam sana ini tiba bersih juga, nggak berjamur. Lanjut, lepas setelan angin biar nanti kita bersihkan juga. Nah, disimpan ya. Di dalam juga ada karet, ini dicutik dulu pakai kawat. Di sini itu ada ring dan o-ring karet. Kita ambil pakai ini kawat kecil. Nah, ini dia tuh ya. Tiba, nah di baliknya itu ring. Nah, tuh kita simpan. Nah, ini tinggal dicuci bersih. Oh iya, bagian ini juga dibuka ya. Bagian ini mungkin ininya sobek juga, makanya jadi boros. Kita cek saja sekalian. Hati-hati, di sini ada pirnya, jangan sampai mencelat. Ditahan dulu kayak gini tuh. Ini karet, kita coba buka. Biasanya itu karetnya ini udah bolong, jadinya bensinnya itu bablas. Untuk di Yamaha itu sering banget ya kayak gini, sering banget ininya rusak, terutama motor Jupiter dan Vega lama atau VKR yang new, VKR new. Cara ngeceknya tinggal di terawang saja, hadepin ke atas dan di terawang. Kalau bolong tuli kelihatan. Ini masih bagus, nggak bolong ya, nggak ada bolongan. Ini masih bagus. Biasanya bolong itu di sininya nih, di bagian sini ya. Bolong kecil sih, nggak muter, paling cuma sedikit, sejarum kayak gitu, tapi sangat berpengaruh sekali. Oke, simpan. Ini karet jangan direndam bensin ya. Di dalam sini ada nih, kelihatan ini kuningan ini kita lepas sekalian, takutnya di dalamnya itu kotor.
Ini terhubung ke sini, telurnya ke sini dengan cara di ketok sedikit pakai kunci L kayak gini, masukin dan dorong. Kemudian pakai obeng kecil, tinggal didorong aja. Ini udah ambil keluar, kita keluarin dulu. Lanjut, setelah dicuci bersih kita rakit kembali ya, sambil kita perhatikan satu-satu. Ini ini bulat-bulatnya, lubangnya sudah enggak bulat, sudah enggak senter ya. Ini bisa jadi masalah, bisa jadi penyebab berbet ini. Dan di sini terlihat ini sudah pada grepes-grepes kayak gini. Kok bisa grepes-grepes ya? Mungkin sudah pernah diutak-utik ya, atau lah mungkin dulu. Ini kan motor beli second. Nih, udah grepes-grepes kayak gini. Ini kita ganti aja ya. Kebetulan saya sudah punya. Nah, untuk mengganti beli ininya itu enggak ada, jadi harus beli satu set segini. Nah, ini kebetulan saya sudah punya tapi Vega ZR. Kayaknya sih sama ya. Ini punyanya Vega ZR. Mudah-mudahan sama. Oke, kita ambil mana ya? Oh, ini. Kayak ini yang baru bulatnya masih utuh tuh, bulat. Sip. Terus baliknya, nah, nggak jeber-jeber kayak gini, ini kan jeber-jeber. Oke, kita pasang. Nah, kemudian ini di sini juga kayak ada bekas pukulan-pukulan kayak gitu tuh, kelihatan. Kita ganti aja sekalian ya. Ini yang baru masih mulus tuh, nggak ada bekas-bekas. Ini ada bekas-bekas, ini kita ganti juga, masukkan. Nah, ini biar masuknya rata, kita pasang dulu skepnya. Ini kan pakai jarum dia, nanti jarumnya bisa ngelurusin. Nah, kayak gini tuh ya, masuk pol kan nongol di sana tuh dalam, kelihatan apa enggak? Nah, ini tinggal dimasukin. Masukinnya jangan kebalik ya posisinya, karena beda tuh, ini dan ini itu beda, jadi jangan kebalik. Kita masukkan sedikit, didorong. Nah, kemudian masukkan ini buat mendorong. Nah, kan masuk. Tadi nggak masuk karena menceng, tekan sedikit ya. Kemudian masukkan ini supaya dia kedorong. Dengan begini kan nanti dia masuk terdorong sampai mentok. Kencangan sekalian. Oke, nah udah kenceng. Untuk ininya kita pakai yang lama ya. Nah, dengan demikian masuknya itu bisa lurus. Jadi tinggal dikeluarkan lagi aja. Tuh kelihatan, ini sudah masuk, udah lurus. Perhatikan lagi, takutnya lubangnya nggak plong alias ketutupan kotoran ya. Udah aman. Lanjut kita pasang yang kecil, pastikan ini bolong. Bisa dengan ditiup atau diterawang. Nah, diterawang udah bolong, kita pasang. Ini juga kita pakai yang lama. Nah, ini masih orinya. Kalau ini sangat penting sekali, ini dan ini sepuyer.
Kalau bisa itu jangan diganti-ganti, karena dia beda sedikit banget aja akan menyebabkan bensin itu sangat kerasa sekali, entah berbet entah keiritan, karena sangat berpengaruh sekali. Saya sambil duduk, lanjut pasang pelampung dan tutup. Karena ini masih bagus, kita pasang lagi aja. Sebenarnya itu sih dapat itu nih ya, tapi wong ini juga masih bagus, biar bagaimanapun original itu lebih bagus. Sini ada pir dan tutup, itu buat stok bisa, siapa tahu besok-besok ya rusak, tinggal ditutup aja. Untuk motor ini setelan angin biasanya di angka 1 atau 1/4, bisa juga 1,5, tapi biasanya kalau pagi susah hidup jadi kita kasih 1/4 aja ya. Masukkan pol ya. Nah ini sudah pol, kemudian kita putar semelawan jarum jam itu 1/4 putaran, setengah, 1/4. Oke udah, ini tinggal kita pasang lagi. Kita pasang lagi skepnya. Pastikan jarumnya masih bagus ya. Sebentar. Loh ini kok kayak nggak beres. Di sini ada kayak bekas amplas atau sudah aus. Nggak kelihatan ya di kamera ya. Di ini kelihatan banget di sini nih. Kayak sudah aus gitu. Ini juga menyebabkan jadi berbet-berbet di RPM tengah ya, bener. Gas awal itu berbet karena gas awal kan dia di sini. Nah kalau langsung di sini di dekat gas skinet, kalau digas sekalian nggak berbet. Tapi kalau gas tanggung atau sedikit itu berbet karena pas di yang aus ini. Kok bisa aus gini ya? Kita ganti saja daripada nanti 2 kali bongkar. Itu dijepit pakai tang kecil kayak gini, cut, kemudian putar. Nah keluarkan. Nah ini kita ganti. Ini yang baru, pastikan dulu sebelum dipasang ya, pastikan dulu itu panjangnya dan gedenya sama. Panjangnya udah sama. Ini mungkin karena sudah aus jadi agak lebih kecil, ini lebih gede nih. Kelihatan wok, bedanya kelihatan. Oke kita pasang, masukin. Kurang masuk ini, coba kita tekan dulu. Nah udah masuk, ini kita pasang. Oh ya di sini ada pir ya, ini untuk menekan biar jarumnya itu nggak naik turun. Oke sudah, kita pasang. Jangan lupa businya dibersihkan. Ini udah dibersihkan, olinya juga sudah masuk.
tinggal kita pasang dan kita coba hidupkan ya, semoga lebih baik daripada tadi. Digeber, asap hitamnya keluar semua. Karena bensin hitam itu biasanya menyebabkan knalpot itu juga ada kotoran-kotoran hitam, jadi pas digeber dia kotorannya pada keluar semua, jadinya asapnya hitam. Nah, ini untuk responnya sudah lebih bagus. Nah, terus starternya lebih galak karena bahan bakar campurannya itu pas. Nah, sekali lagi ya. Nah, sekali lagi. Nah, lebih galak. Nanti tinggal kita coba jalan kayak gampang, maksudnya pas gas tanggung dia masih berbuat atau enggak. Nah, untuk Jupiternya sudah beres ya bro. Masalah intinya itu hanya di ininya nih. Masalah inti ada di jarum ini dan juga di sininya ini. Bukan ini. Nah, ini ya. Ini kan kayak gini. Kebalik coy. Nah, kayak gini. Ini kan begini sistemnya. Lah, karena di sini sudah agak aus, entah sengaja diamplas ini. Jadi pas gas sedikit itu kayak berebet. Jadi terlalu banyak bensin karena ada celah di sini yang terlalu lebar sehingga menyebabkan motor jadi berebet dan businya hitam kayak tadi ya. Sumber utamanya dari sini. Ini entah, kalau misalnya ini aus, kayaknya nggak mungkin ya bisa aus kayak gini, kelihatan apa enggak. Kalau misalnya di amplas, ini mungkin sengaja di amplas tujuannya biar gasnya makin responsif ya, mungkin biar lebih galak, tapi padahal sebenarnya malah tidak. Kalau saya malah biasa di bengkel itu, kalau ada orang servis kayak gini yang mengeluh gasnya berat, itu malah saya kasih o-ring kecil di sini. Tetapi kalau misalnya yang punya motor nggak ngeluh, itu ini tetap saya biarkan standar. Tetapi kalau orangnya ngeluh, katanya motornya berat, selagi kampas kopling dan lain-lain masih bagus ya, tetapi orangnya mengeluh berat, itu saya sering o-ring. Ini kan di dalam setelan angin kan ada o-ring kayak gini nih, o-ring lah. Ini kan yang tadi saya tunjuk itu di setelan angin kan ada o-ring dan juga ring kayak gini lah. Itu o-ringnya itu sering saya masukin di sini. Jadi o-ringnya o-ringnya saya pasang di sini kayak gini. Nah, kemudian ini sekepnya dipasang di jarum ini, kita pasang di sekep tadi. Jadi dia itu lebih ngangkat sedikit dan nggak begitu banyak ya. Ngangkat sedikit, namanya sedikitnya nggak begitu banyak ya.
Nah, dengan ngangkat sedikit ini maka gas akan lebih responsif, namun bahan bakar akan tetap sama, yaitu iritnya itu segitu-gitu baik. Hanya saja gas lebih responsif karena ini sepertinya jadi seperti bisa dibilang itu gasnya itu kayak gas spontan kayak gitulah, tarik sedikit langsung banyak kayak gitu lah. Untuk borosnya itu sama saja karena di sini kan tetap nggak ada perubahan di daerah sini, hanya saja jarumnya ini kita ganjal pakai karet, maka akan lebih naik sekitar setengah miliar lah kurang lebih. Pakai karet yang biasa di setelan angin itu kadang saya lepas karetnya kemudian saya pindah ke sini. Nah, itu kalau di bengkel lah. Kebetulan ini tadi juga jarumnya itu saya ganjal pakai karet yang di setelan angin, makanya ini enggak saya kasih tunjuk karena sudah terpasang tadi ya. Tadi enggak saya kasih lihat pas masang karena ada di dalam setelan angin kan ada baut setelan dan pir, kemudian ring seperti ini kecil, dan satu lagi itu o-ring karet kecil segini warna hitam. Nah, itu tadi saya copot dan saya masukkan di sini, jadi ini gasnya lebih enak, lebih responsif kayak gitulah. Sekarang kita coba lagi. Nah, tuh lebih kayak gitu, lebih enak lah intinya. Ini nggak usah saya gas, nih nggak dipegang ya gasnya ya. Nah, tuh sekali lagi. Nah, wis ya, motornya sudah sembuh. Semoga lebih enak dan lebih nyut kayak gitu. Selagi kampas kopling dan yang lainnya masih sehat, insya Allah jos. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini menginspirasi teman-teman semua. Diganjel, cukup diganjel ya, jangan diamplas. Cukup diganjel kayak gini aja, pakai o-ring kecil, jangan diamplas, mengerti? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.